Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Komite 5. ingin mempresentasikan implementasi FSA di kehidupan sehari-hari. Eh, Sebelumnya akan kami perkenalkan nama saya Arfian Arga Adiputra dari kelas 3C. Berikutnya ialah Muhammad Ramdhani Nurdin dan juga M. Hafiz Jainul Kudus, dan juga yang terakhir ialah Ihsan Muhammad Sewari. Untuk penjelasan materinya akan saya serahkan kepada Muhammad Ramdhani. Oke, masuk semua ya. Baik, kali ini kita akan membahas tentang implementasi FSA di kehidupan sehari-hari. Teori bahasa dan otomatika. Oke, kali ini kita ada 3 pembahasan ya dalam FSA itu atau Unit State Automata. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada pembahasan, dan yang ketiga ada kesimpulannya. Oke, yang pertama ada pendahuluan, teori bahasa dan automata dari FSA. Finite state automata adalah model matematika yang dapat menerima inputan dan mengeluarkan output. Memiliki state berhingga banyaknya dan dapat berpindah dari satu ke yang lainnya sesuai dengan inputan dan fungsi transisi. Nah, kita bisa lihat finite state automata ini di gambar yang sebelah kiri ini ya. Oke, bisa dilanjut. Baik, yang kedua kita akan masuk mengenai pembahasan. Selanjutnya akan membahas tentang mesin abstrak sistem ATM ya. Baik, terima kasih. Mungkin di sini saya akan membahas tentang mesin abstrak ATM. Sebelumnya saya izin presentasi share screen. Apakah sudah muncul share screen-nya? Sudah. Oke. Sudah. Mungkin di sini ya sebelumnya saya sudah membuat desainnya gitu. Berarti di sini saya tinggal menjelaskan bagaimana kinerja si mesin ATM, mesin abstrak tersebut. Mungkin di sini langsung saja ke hasil input atau hasil outputnya. Dan di sini juga saya sudah memasukkan angka-angka terus, dan kita coba dijalankan gitu. Nah, di sini ada ada hasil ya. Yang pertama itu diterima, yang kedua ditolak, yang ketiga diterima. Nah, jadi pembahasannya kenapa mesin dapat diterima. Jadi 10010 dan 001101 bisa diterima. Jadi sebelumnya dia membaca tab, dia harus selalu ada di awal, dan jika dia sampai selesai tab itu dan ternyata dalam kondisi di mana dia telah mencapai pang stage, maka ia akan diterima. Seperti S.0, dia akan kembali ke S. Saat S diinputkan lagi, maka dia akan balik ke 0. Ketika S diinputkan 1, dia akan ke Q1. Terus Q1 dapat inputan 1, dia akan ke S. Ketika S dapat inputan 0, akan kembali ke Q1. Dan Q1 dapat inputan 1, maka kembali ke S. Jadi dia dari keadaan awal diinputin prestation, dibaca, dan setelah sampai ke final stage itu baru diterima. Nah, sedangkan yang alasan yang kedua yang di reject itu, jika S ini kita inputkan 0 dan sedangkan membaca 0, dia akan kembali ke S.
dia dia dapat diinputkan 1. Balik lagi ke Q1 dia membaca 0 lagi. Balik lagi ke Q3 terus. Ketika dapat inputan 1, dia akan balik lagi ke F. Nah, F ini membaca 0, dia akan kembali ke Q1 dan Q1 membaca 0, maka dia akan kembali lagi ke Q3. Jadi inputan yang di titik ini ia dikarenakan kenapa di titik ini? Karena itu tadi saat keadaan tab selesai dibaca, di mana saat awal dibaca dari stage awal setelah F dibaca tidak mencapai state akhir, maka mesin dinyalakan tidak diterima. Mungkin dari pembahasan mesin abstrak ATM ini mungkin sampai di sini. Saya kembalikan lagi ke moderator. Mungkin untuk kesimpulannya bisa Kang Hafiz jelaskan. Baiklah, di sini saya akan mengambil alih untuk menjelaskan mengenai kesimpulan dari teori ini FSA ini. Simpulannya adalah FSA atau Finite State Automata merupakan model matematika yang dapat menerima inputan dan mengeluarkan output. Ternyata digunakan pada kegiatan kita sehari-hari. Salah satu contohnya pada sistem ATM yang dibahas oleh Ihsan. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Demikian kiranya yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap. Dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.